Bapak dan Ibu Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, untuk penampilan pertama kami panggil Regu dengan nomor peserta S.14 golongan putra mendapatkan makro nomor 3 dengan judul syarahan Patriotisme dalam Perspektif Islam dengan ayat pendukung Surah At-Taubah ayat 122, Surah Ar-Rum ayat 7, dan Surah An-Nahl ayat 97. Regu dengan nomor peserta S.14 golongan putra mendapatkan makro nomor 3 dengan judul syarahan Patriotisme dalam Perspektif Islam dengan ayat pendukung Surah At-Taubah ayat 122, Surah Ar-Rum ayat 7, dan Surah An-Nahl ayat 97. Disilahkan. Bersiap-siap, Regu. Dengan nomor peserta S.15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin hadirat yang berbahagia, Bapak Proklamator Indonesia Insinyur Soekarno pada pidato peringatan kemerdekaan 17 Agustus tahun 1963 menyampaikan, kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta. Apabila jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini, syarat itu, lebih baik makan gaplek tetapi merdeka daripada makan bistik tapi budak. Itulah ungkapan Bung Karno yang bertujuan untuk memacu semangat patriotisme rakyat Indonesia kala itu. Akan tetapi hadirin, kini pesan Bung Karno yang menggebu-gebu tersebut sudah tak lagi diindahkan. Undang-undang dan aturan tak lagi diperhatikan. Pendidikan kewarganegaraan tak pernah diamalkan. Tak bangga dengan negeri sendiri, justru cenderung meremehkan. Hilanglah sikap patriotisme, sirnalah jiwa rela berkorban. Padahal tak hanya pahlawan dan negarawan yang mengajarkan konsep patriotisme. Jauh ribuan tahun lalu, Islam sudah lebih dulu mengajarkan sikap patriotisme yang tersirat dalam ayat-ayat Allah dalam Al-Quranul Karim. Lalu, bagaimanakah konsep patriotisme yang sesuai dengan sudut pandang agama Islam? Mau tahu hadirin? Sebagai jawabannya, patriotisme dalam perspektif Islam adalah tema syarahan yang
akan kami sampaikan dengan landasan Al-Quran surah At-Taubah ayat 122. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan tentang agama mereka dan untuk memberi peringatan pada kaumnya apabila mereka telah kembali padanya, supaya mereka dapat menjaga dirinya. Dalam ayat tersebut terdapat korelasi antar kalimat dan tikror bentuk kata sebanyak 3 kali, yakni liyanfiru, liyatafaqahu, dan liyunziru. Ketiganya merupakan gabungan dari lam amar yang memasuki fi'il mudhari', kemudian disandarkan kepada kata ganti jamak laki-laki. Bentuk perintah seperti ini memiliki makna perintah yang amat kuat, bahkan melebihi perintah berbentuk fi'il amar. Dalam kamus Al-Mu'jamul Mufahras li Alfazil Quran karya Muhammad Fuad Abdul Baqi halaman 525, kata yatafaqahu disebutkan 1 kali dalam Al-Quran, sedangkan asal hurufnya yakni faqaha
disebutkan dengan berbagai derivasinya dalam Al-Quran sebanyak 20 kali dan dalam 6 macam bentuk, baik berbentuk isim maupun fi'il. Adapun menurut Louis Makhluf Al-Yassu'i dalam kamusnya Al-Munjid fil Lughah wal A'lam halaman 591, kata tafaqqaha bimakna ta'allamal fiqhi wa ta'aqahu, artinya memperdalam ilmu fikih dan kegunaannya. Kembali dilengkapi oleh Imam ahli tafsir kontemporer Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam kitabnya Tafsirul Wadih Juz 2 halaman 30. Beliau menafsirkan ayat tersebut, inna taqwiyatar ruhil ma'nawiyyah wa gharsal wataniyati wa hubbit tadhiyah wa khalqajiliyah anna hubbal watan minal iman wa anna difa'a anhu wajibun muqaddas. Sesungguhnya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme dan patriotisme, mencetak generasi yang berwawasan cinta tanah air adalah sebagian dari iman, serta mempertahankan tanah airnya adalah kewajiban yang suci. Hadirin, pada ayat tersebut dijelaskan bahwa sikap patriotisme amat sangat dijunjung tinggi dalam agama Islam, bahkan termasuk kewajiban yang suci. Pada ayat tersebut terdapat implementasi dari sikap patriotisme berbentuk fisik maupun non-fisik. Bentuk fisiknya adalah berjuang di medan perang, akan tetapi bentuk non-fisiknya ialah memperdalam ilmu agama serta berdakwah atau mengajarkan. Jika generasi kolonial telah bercucuran darah di medan perang, maka saatnya generasi milenial menerapkan konsep patriotisme sesuai perspektif Islam, yakni memperdalam ilmu agama atau yatafaqqahu fid-din. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, mayoritas beragama Islam, sebagaimana data BPS tahun 2019, jumlah generasi milenialnya mencapai angka 40 penduduk. Apabila seluruh generasi milenial ini bisa menerapkan konsep patriotisme sesuai perspektif Islam, niscaya akan lahirlah generasi yang brilian dan sanggup menopang kejayaan bangsa di masa depan. Akan tetapi, sayang seribu sayang, kuantitas yang tinggi ini tidak diiringi oleh pemahaman agama yang mendalam. Bahkan banyak di antara mereka yang kurang mencerminkan sebagai umat Islam. Betul hadirin, sebagai fakta, perampokan merajalela, pencurian di mana-mana, kasus narkoba tak kunjung mereda, judi online telah membudaya, bahkan kasus pemerkosaan yang berujung pada pembunuhan gadis yang tak berdosa. mereka terbuai mengejar nikmat dunia sehingga lupa kehidupan akhirat yang nyata. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. mereka hanya mengetahui yang lahir saja
kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhairi dalam kitab Tafsirul Wajiz menjelaskan, pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir hanya terbuai dengan kenikmatan dunia dari isi dan perhiasannya. Akan tetapi tentang kehidupan akhirat mereka lalai dengan kelalaian yang sempurna. Jelas ayat itu ditujukan kepada orang-orang kafir yang lalai kehidupan akhiratnya. Akan tetapi di zaman yang penuh fitnah ini sungguh tamparan keras bagi kita, karena nyatanya banyak saudara muslim kita saksikan bertingkah dan berbaju hanya mengejar nikmat dunia semata, laksana kaum kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, patriotisme diartikan sebagai sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya demi kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Artinya, patriotisme memiliki tujuan yang amat mulia, sehingga sikap ini harus terus lestari demi kebaikan negara. Rasulullah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, niscaya Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Hadirin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan hadis tersebut bahwa apabila seseorang menginginkan kebaikan pada dirinya, terdapat dua langkah yang harus dilakukan. Pertama, ia harus memahami ilmu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah ia memahami, hendaklah ia mengamalkan sebagai manifestasi dari amal soleh, bukti cinta kepada tanah airnya. Mengapa kita harus berbuat amal soleh, hadirin? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97, Man 'amila shalihan min dzakarin aw Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti
pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan pasti akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dari syarahan ini dapat kita petik kesimpulan bahwa sikap patriotisme yang dapat diterapkan generasi milenial saat ini adalah dengan memahami, memperdalam, serta mengamalkan ilmu agama yang menjadi manifestasi dari amal soleh cinta kepada tanah air Indonesia. Indonesia biladi anta unwanun fakhama kullu mayya bika yawma qawmi hayyal qimama kullu mayya bika yawma qawmi hayyal qimama. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Menutup syarahan ini, perkenankan kami menyampaikan dua buah pantun. Sarapan pagi nikmat dengan sereal sambil mendengarkan lagu Roma Irama. Bentuk patriotisme generasi milenial adalah mengamalkan ilmu agama. Pergi ke pasar beli daun sirih, jangan lupa buah pepaya. MTQ digelar, berkah diraih. Semoga anak bangsa semakin berjaya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kesalahan. Wassalamualaikum